Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur oogenesis. Oogonium yang akan mengalami pembelahan mitosis dan akan menghasilkan sel yang disebut oosit primer. Oogonium dan oosit primer ini disebut bersifat diploid. Oosit primer akan melanjutkan pembelahan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder dan satu sel lagi yaitu badan polar primer. Badan polar primer akan melanjutkan pembelahan meiosis kedua dan membentuk ootit. Sementara sel yang lebih kecil akan dinamakan badan polar. Dari sel induk oogonium akan dihasilkan sebuah ovum yang fungsional. Selanjutnya yaitu struktur spermatogenesis, yaitu sel induk akan membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Selanjutnya akan melanjutkan pembelahan, yaitu pembelahan secara meiosis, tepatnya meiosis pertama. Dari pembelahan meiosis pertama, spermatosit primer menghasilkan 2 buah sel spermatosit sekunder. Selanjutnya mengalami pembelahan meiosis 2 dan masing-masing akan dinamakan spermatid. Akan melanjutkan peristiwa pematangan dan akan menghasilkan sel-sel sperma atau spermatozoa. Selanjutnya di sini ada struktur sperma. Yang pertama yaitu bagian kepala. Kepala merupakan bagian utama dari sperma. Kepala sperma mengandung kromatin yang merupakan bahan DNA. Bagian tengah. Bagian tengah mengandung mitokondria atau penghasil energi yang memiliki struktur khusus yaitu bentuk spiral, berfungsi menyediakan energi sehingga sel sperma dapat bergerak. Ekor. Ekor merupakan bagian terakhir dari sel sperma atau disebut flagel, berfungsi membuat gerakan yang akan mendorong sperma ke depan menuju sel telur atau proses pembuahan. Selanjutnya ada membran plasma, berfungsi melindungi organel spermatozoa dan transportasi elektrolit atau metabolisme spermatozoa. Mitokondria atau bentuk spiral, berfungsi sebagai pembangkit tenaga yang menghasilkan ATP melalui proses respirasi seluler. Bagian leher. Bagian leher berfungsi membantu memisahkan kromosom selama pembelahan terlibat dalam pembentukan flokela. Nukleus. Nukleus adalah organ sel yang berfungsi sebagai pusat pengembalian dan penyimpanan informasi genetik. Yang terakhir yaitu akrosom. Akrosom berfungsi memfasilitasi fertilisasi dengan membantu sperma menembus lapisan luar sel telur. Yang terakhir yaitu ada struktur ovum. Yang pertama ada nukleolus. Nukleolus berfungsi menghasilkan KNA dan menyusun ribosom untuk sintesis protein serta mengatur aktivitas seluler yang mendukung perkembangan ovum. Plasma membran berfungsi melindungi sel telur, mengatur pertukaran zat, dan memfasilitasi interaksi dengan sperma selama fertilisasi. Selanjutnya ada perivitelin spage, berfungsi melindungi oosit, memfasilitasi interaksi antara sperma dan sel telur, serta mendukung perkembangan embrio setelah pembuahan. Selanjutnya ada zona pellucida, berfungsi melindungi oosit, memfasilitasi fertilisasi dengan membantu sperma selama pembuahan. Selanjutnya ada sitoplasma, berfungsi menyediakan nutrisi, menyimpan organel dan bahan kimia. Nukleus berfungsi menyimpan DNA, mengatur sel, dan mempersiapkan DNA atau pembuahan. Selanjutnya ada corona radiata, berfungsi melindungi oosit, menyediakan nutrisi, dan memfasilitasi interaksi antara sel telur dan sperma selama fertilisasi. Yang terakhir yaitu ada follicles, berfungsi mendukung perkembangan oosit dengan memberikan nutrisi, melindungi sel telur, menghasilkan hormon seperti estrogen.